kabel pada nempel di badan, apalagi masuk ke ruang ICU, nggak wudu, nggak tayamum, kira-kira masih sholat nggak kira-kiranya? Ini yang seger buger aja banyak yang nggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal muttasifi bi jami'il kamalat allati bi ni'matihi tatimmu shalihat alladhi amata al-ahya'a wa ahya al-amwat wa farada 'alaina as-salata fi kulli yawmin 5 awqat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis safa'at wa khairil bariyat wa muayyad bil mujizat wa ala alihi wa ashabihi wa nabiyil khairan wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumid duhur al hasanat min as-sayyi'at. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama yang saya hormati DKM Masjid Jami'al Ittihad Perumahan GTR atau Grand Taman Saya Residen, Bapak Ustadz Rojali dan segenap jajaran takmir, pengurus, Bapak Haji Ujang, sesepuh kita dan para asatid yang lainnya, para jamaah yang masih sempat bisa dan berkenan hadir pada kajian fikih malam hari ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja-puji dan rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita bisa kumpul kembali bersilaturahmi, berjamaah salat maghrib dan insyaallah berjamaah salat isya yang diisi ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya dengan taklim kajian kitab Fathul Qarib, yaitu syarahnya Taushih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji lagi setelah malam Rabu kemarin libur dulu karena ada tamu tadi undang ya, banjir di mana-mana gitu ya. Jadi kendaraannya nggak bisa masuk di jalan, walaupun banjirnya nggak masuk ke rumah, tapi jalannya penuh dengan air sehingga pengajian diliburkan. Alhamdulillah malam hari ini nggak banjir ya, nggak banjir sehingga bisa kembali ngaji lagi. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa limpah curahkan selamanya kepada manusia agung, pembawa syariat Islam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Tentunya kita berharap kita makin termotivasi, makin senang mendalami, mempelajari ajaran-ajaran dan syariat beliau secara keseluruhan, secara kafah ya, supaya kita betul-betul bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh beliau sehingga kita layak menjadi pengikutnya dan di akhirat bersama beliau di bawah bendera liwa yang dibawa beliau, mengikuti beliau, di belakang beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Baik para jamaah sekalian, tanpa berpanjang kata, kita lanjutkan saja kajian kitab Taushih Syarah Fathul Qarib, melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya, di mana kita sudah memasuki bab salat, diawali dengan bab atau syarat wajibnya salat, kemudian berlanjut dengan membahas sebagian tentang salat-salat sunat. Sebagian, karena salat-salat sunat masih banyak. Kemarin itu masih membahas salat-salat sunat yang diberjamaahkan dan yang tidak diberjamaahkan. Yang diberjamaahkan sedikit ya, cuma 5 itu ya. Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa ya, kemudian apa kemarin itu
yang diberjamaahkan itu ya, salat-salat sunat itu ya, yang diberjamaah. Kemudian salat sunat yang munfarid yaitu rawatib dan nawafil. Rawatib sudah, nawafil baru sedikit ya. Kita belum membahas nawafil-nawafil yang banyak, salat-salat sunat yang banyak, nanti mungkin di depan ada bahasannya lagi. Kita lanjut kepada bahasan berikutnya, yaitu pasal syarat-syarat sahnya salat. Kalau kemarin syarat-syarat wajib, syarat wajibnya salat, sekarang syarat sahnya salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi kama nafa'allahu ta'ala bi asli. Faslun, ini adalah satu pasal. Wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Dan adapun syarat-syarat sahnya salat qabla ad-dukhuli, sebelum masuk fiha di dalam salat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Jadi syarat-syarat sah salat sebelum masuk salat, bahkan bukan sebelum masuk salat saja, ma'astimrariha fiha, harus tetap ada di dalam salat, bukan hanya sebelum masuk salat, di dalam salatnya juga harus tetap ada. Khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Syurut jam'u syartin, mufradnya syartun, musannanya atau tasniyahnya syartoni, jamaknya syurutun. Jamak itu yang menunjukkan tentang lebih dari 2, itu nama jamak. Banyak, 3 banyak, 4 banyak, di atas, pokoknya dari 3 ke atas itu banyak. Kalau syartun, 1 syarat. Syurutun, beberapa syarat. Wa dan syarat adalah, apa yang dimaksud dengan syarat? Lugotan, secara bahasa, secara etimologi ya. Al-alamatu adalah alamat. Alamat itu apa? Tanda. Kalau secara lugot, secara bahasa, syarat itu adalah tanda. Setiap tanda itu berarti syarat. Umpamanya tanda orang muslim sholat gitu ya. Jadi bisa secara lugas syarat orang muslim itu sholat, yang seperti itu, tanda atau ciri gitu ya. Kan segala sesuatu juga ada harganya, bisa berharga kalau ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya, nggak ada alamatnya, nggak ada cirinya, nggak berharga. Apapun ciri orang muslim baru berharga kalau ada cirinya. Apa? Ya ibadah, mengamalkan Islamnya, sholat terutama, baru berharga seorang Islam. Perempuan ada harganya kalau memang ciri-ciri perempuannya ada, jalannya kayak macan tunangan lah, suaranya lembut, lenggak-lenggoknya kan begitu, tertawanya sedikit. Kalau tertawanya kayak kuntilanak, udah nggak ada harganya. Ada cirinya kan lembut gitu. Laki-laki juga bisa ada harganya kalau ada cirinya. Cirinya laki-laki tegas, gagah, gitu ya cirinya itu kan. Kalau laki-laki ngomongnya kemayu, nggak bakal ada harganya, kayak bencong kan gitu, nggak ada harganya. Ada harganya kalau ada cirinya. Iya, kalau nggak ada cirinya, Ustaz nggak ada harganya. Apa cirinya Ustaz? Ibadahnya di atas rata-rata jamaah. Itu di atas rata-rata jamaah itu Ustaz. Ya kalau jamaah masih malas-malesan salat sunatnya, kalau Ustaz nggak sah jadi Ustaznya kalau masih malas-malesan itu salat sunatnya itu. Kalau dari panggil Ustaz itu harus memantaskan diri dengan keustadannya gitu. Iya, Ustaz begitu. Nah ini juga secara logos, secara etimologi, syarat itu adalah tanda atau ciri itu. Wasyara'an, wahuwa syar'an, dan adapun yang dimaksud dengan syarat, syara'an menurut
Syara menurut terminologi Islam tuh. Syara itu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minha. Yang dimaksud syarat menurut definisi hukum syara, hukum Islam adalah ma perkara tatawaqqafu yang tawakuf, mau tidak mau terpenuhi gitu ya. Apa sihhatus sholati, sahnya sholat, alaihi terhadap perkara tersebut. Jadi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Wa laisa juz'an minha, tapi perkara tersebut bukan bagian daripada pekerjaan salat itu sendiri. Jadi sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak sah salatnya. Tapi bukan bagian daripada pekerjaan salat. Itu namanya syarat. Ya, itu namanya syarat. Tuh. Seperti mau salat kan harus wudu dulu kalau punya hadas kecil ya. Suci dari hadas kecil. Itu wudu bukan pekerjaan salat. Tapi kalau mau salat harus wudu. Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Itu syarat seperti itu. Jadi di luar pekerjaan. Wa haraja hadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalat. Maka pengecualian dengan kaidah laisa juz'an minha, bukan termasuk bagian daripada pekerjaan salat, ada pengecualian apa? Ar-ruknu, rukun. Jadi rukun itu keluar dari sini, bukan termasuk syarat kalau rukun. Fa innahu juz'un minas sholati, sebab rukun itu adalah bagian daripada salat. Jadi harus bisa membedakan perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat sesuatu yang harus dilakukan demi sahnya salat, tapi bukan bagian daripada salat. Harus suci dari hadas kecil, suci dari besar dari awal. Itu bukan pekerjaan salat. Nah kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi demi sahnya salat dan termasuk bagian daripada pekerjaan salat. Itu rukun, seperti takbir, baca Fatihah, rukun, sujud, tidak, itu rukun. Karena itu bagian daripada pekerjaan salat. Kalau syarat bukan bagian daripada pekerjaan salat, tapi dua-duanya syarat dan rukun semuanya harus terpenuhi. Satu aja tidak terpenuhi syaratnya dan rukunnya, maka salat atau ibadah apapun menjadi batal. Kalau terpenuhi itu disebutnya sahih atau sah. Jadi yang disebut sah itu adalah ijazatama as-syartu wal ruknu fahuwa sahihun. Ibadah apabila berkumpul syarat dan rukun maka disebut ibadah yang sah. Wa illa fabatilun. Maka kalau tidak berkumpul, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka disebut ibadah yang batal. Kalau kurang aja satu, salatnya kurang syaratnya. Apa syaratnya? Umpamanya tidak menghadap kiblat atau tidak suci dari hadas, tidak sah salatnya. Atau syaratnya terpenuhi, rukunnya enggak baca Fatihah salatnya, enggak sah. Jadi syaratnya harus terpenuhi, rukunnya harus terpenuhi, maka itu disebut dengan ibadah yang sah. Demikian juga dengan salat. Nah, kita bahas syarat dulu, karena syarat ini dimulai dari sebelum salat. Dari sebelum salat, bahkan harus tetap ada ketika salat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama daripada 5 syarat sah salat tadi 5 kan disebutkan. Syarat yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadasi. Yang pertama adalah harus suci anggota tubuhnya, anggota badannya minal hadasi, dari hadas. Al
asgori wal akbari, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau dia berhadas kecil karena dia sudah keluar sesuatu dari lubang kubul atau duburnya, atau sudah bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya, atau sudah lupa ingatannya dengan tertidur atau yang lainnya, atau sudah menyentuh kemaluannya, itu kan hadasnya hadas kecil. Maka sebelum sholat dia wajib untuk berwudu dulu. Kalau dia punya hadas besar, diglobalkan hadas besar aja, entah dia dengan junub atau punya hadas yang mewajibkan dia mandi, seperti keluar sperma atau berhubungan suami istri, atau karena dia kalau perempuan itu haid, nifas, wiladah, maka ketika selesai datang waktu salat, sebelum salat hilangkan hadas besar tersebut dengan adus atau dengan mandi. Itu namanya syarat sah salat, itu yang pertama. Indal qudrati, itu pun kalau dalam kondisi bisa, dalam kondisi memungkinkan. Fa inna siyahu wa shalla usiba ala qasdihi la ala fi'lihi. Kalau dia lupa salat itu enggak wudu dulu, enggak mandi dulu, maka dia kemudian salat, maka dia dapat pahala atas niatnya, atas maksudnya, la ala fi'lihi, tidak atas melakukannya. Jadi niat salatnya dapat pahala, tapi melakukan salatnya enggak dapat pahala karena dia lupa. Gitu. Kecuali yang tidak tawakuf kepada kesucian, contohnya berzikir, itu dapat pahala. Kalau baca tasbihnya dapat pahala gitu. Tapi kalau orang yang punya hadas besar, itu nggak dapat pahala. Kalau orang yang punya hadas junub, fala yusadu min haitsu Quran, nggak dapat pahala. Lupa punya hadas junub, sholat, perasaan tadi malam nggak main namanya bocah, subuh langsung wudu doang. Itu nggak dapat pahala baca Quran juga karena dia punya hadas junub walaupun lupa. Itu masih mending. Teman saya malah imam Jumat ingatnya udah mau asar. Itu pernah itu teman saya itu. Ya lupa kebangetan. Imam Jumat lupa malam ini. Dari subuh lupa. Jumatan dan imamin lagi. Nah, dia harus balikin lagi dan sebalik lagi dia salat zuhur sendirian. Allahu Akbar. Jadi tadi disebutkan bahwa harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Harus dengan hadas kecil dan hadas besar kalau memang dalam kondisi memungkinkan. Amma faqidut tahurain, ini yang harus hafal. Dan adapun orang yang sepi daripada dua bersuci, artinya apa sepi? Tidak bisa melakukan bersuci. Faqidut tahurain, tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan debu untuk tayamum. Mau wudu tidak ada airnya, atau mau wudu kata dokter ini kena virus nggak boleh wudu, virus corona apa namanya itu ya, nggak boleh kena air umpamanya, padahal dia bisa. Kadang dokter nggak boleh, maka dia nggak bisa menggunakan air, maka dia harus tayamum seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Mutayamum kata dokter nggak boleh tayamum, atau memang debunya nggak ada walaupun boleh. Apakah kemudian dia mau wudu nggak ada airnya, mau adus punya hadas besar nggak ada airnya, mau tayamum nggak ada debunya atau nggak boleh, pokoknya kondisinya tidak memungkinkan untuk wudu dan tayamum, untuk adus, mandi besar dan tayamum. Apakah boleh meninggalkan sholat? Nggak sholat, nggak boleh, tetap
Salat harus tetap dilaksanakan sebelum waktunya habis. Inilah yang disebut dengan faqidut tahurain. Tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum. Orang kalau sudah terbaring di ruang ICU atau di rumah sakit sudah penuh dengan kabel-kabel, itu sudah nggak mungkin biasanya itu wudu, nggak mungkin, tayamum nggak mungkin. Tapi salat tetap wajib dilaksanakan madama akilan, selama masih berakal, sama akalnya masih berjalan. Tuh. Dia tetap harus salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Cuman kira-kira orang GTR kalau udah kabel pada nempel di badan, apalagi masuk ruang ICU, nggak wudu, nggak tayamum, kira-kira masih salat nggak kira-kiranya? Ini yang seger buger aja banyak yang nggak salat. Yang seger buger aja banyak yang nggak salat. Ini apalagi udah diinfus. Waduh, padahal coba sakitnya kan udah parah itu kalau udah masuk ruang ICU. Coba kalau mati habis meninggalkan sholat aja. Bagaimana kan ini nggak punya, nggak tayamum, nggak wudu, nggak apa-apa. Itulah yang disebut faqidut tahurain. Fa salatuhu sahihatun, maka sholatnya itu sah. Iya. Sholatnya itu sah para jamaah sekalian. Cuman sholatnya disebut dengan sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu. Sholat menghormat waktu bisa kondisinya dia badannya sehat, cuman tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Kondisi di pesawat, kondisi di kereta api, kita mau mudik ke Jawa, nggak ada buat wudu. Ada air. Kalau air yang disediakan untuk istinja itu haram, nggak boleh disediakan untuk wudu, nggak boleh. Itu di pesawat ada air, tapi bukan untuk wudu. Di pesawat itu untuk istinja. Itu penyalahgunaan kalau digunakan untuk wudu. Maka di pesawat salatnya tanpa wudu, tanpa tayamum. Mau wudu nggak ada airnya, mau tayamum nggak ada debunya. Kecuali di luar Syafi'i. Kalau Syafi'i tetap mesti ada debu yang terlihat dengan kasat mata. Tuh. Nggak boleh. Ini juga kan katanya sebuah ke tembok, ke dinding pesawat. Ya kalau di luar Syafi'i silakan. Kalau Syafi'i itu mesti ada debunya, mesti ada tanahnya. Kalau di luar Syafi'i kan kebanyakan rata-rata yang penting berasal dari tanah, logam apa segala macam di pesawat atau di bis itu kan dari tanah juga boleh. Ya sekalian aja ke muka orang, dia juga terbuat dari tanah juga. Dia buat tayamum nih. Iya, artinya ya kita Syafi'i ya harus begitu. Makanya faqidut tahurain di pesawat, di bis kita pulang kerja nih Pak, pulang kerja maghrib sama isya waktunya pendek, pas di bis belantungan begini azan maghrib, udah gitu macet. Kan intinya macet nggak macet, nyampe ke rumah udah turun dari bis sudah habis waktu maghrib. Emang boleh kita nggak salat maghrib? Ya Allah ampuni saya nggak bisa maghrib lagi gelantungan di bis. Nggak bisa, tetap dia harus salat maghrib walaupun di dalam bis, biqadril imkan, disesuaikan dengan kondisi. Kondisinya kalau lagi duduk ke bagian tempat duduk ya sebisanya sambil duduk, kondisinya berdiri sambil berdiri. Baik dengan isyarat kepala ditundukkan ketika ruku, ketika sujud, baik jangan begitu. Jangan sujud nyundul pantat orang, jangan. Itu kan, itu namanya salat faqidut tahurain biqadril imkan. Sebisanya, semampunya, disesuaikan dengan kondisi. Itu salat menghormat waktu namanya, tanpa wudu, tanpa tayamum. Ketika kondisi normal, salatnya diiadah, diulangi, bukan diqodho. Kalau diqodho ditinggalin salatnya, boleh diqodho. Ini mah diiadah, diulangi salat tadi ketika kondisi sudah normal. Nyampe rumah diulangi lagi, itu maghribnya. Seperti itu. Tuh, kalau bukan diqodho. Kalau diqodho emang nggak maghrib dia. Nggak ada ujur salat kan cuma dua, satu tidur, dua lupa. Nggak ada ujur salat lagi naik bis, nggak ada. Berarti nggak dosa kalau nggak salat, nggak ada. Ujur salat cuma dua, satu tidur, dua lupa, itu doang. Di luar itu mah sakit, bukan ujur salat. Macet di perjalanan bukan ujur salat. Iya, apalagi lembur kerja, apalagi. Nah itu. Jadi seperti itu ya para jamaah sekalian.
Boleh kan dijama kalau ikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, boleh walaupun dekat jaraknya itu boleh, itu pun kalau tidak sering terjadi. Kalau tidak sering terjadi artinya kita jarang, paling waktu ziarah aja, ziarah kemana-mana gitu, atau bukan jauh, kalau ziarah jauh, artinya kita tidak tiap hari macetnya. Bekerja setahun, wah macetnya sehari umpamanya dalam setahun, boleh dijama itu sampai rumah, itu sewaktu-waktu saja. Tapi kalau seminggu sekali macet, sebulan 2-3 kali macet, dijama aja nggak bisa. Itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun seperti itu, apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya ada yang dikenal dengan salat faqidut tahurain. Itu pun ma'wujubil i'adah alaih, itu wajib diulangi salatnya. Paham nggak kira-kira nih? Nanti ditanya. Iya. Enggak, saya udah ngejelasinnya udah kayak ke apa gitu supaya jelas banget gitu ya. Dihabiskan lah gitu. Disederhanakan sesederhana mungkin gitu. Karena ini kan banyak kejadian dalam keseharian kita yang punya aktivitas itu. Kadang satu saat sakit kita dirawat, jangan sampai nggak sholat karena nggak udah wudu. Jangan sampai nggak sholat karena nggak bisa tayamum, nggak wudu. Saudaranya nggak ngerti juga nggak wuduin. Ya kalau saudaranya paham atau kitanya paham, minta wuduin dong saya. Kata dokter nggak boleh kena air. Ya udah sholat. Tayamumin dong saya. Saya itu sampai bawa. Ketika orang tua saya dirawat di rumah sakit Persahabatan, saya itu sampai bawa debu ke dalam rumah sakit. Saya tayamumin orang tua saya di rumah sakit. Ada nggak di sini jamaah bawain debu? Orang tua di rumah sakit seboleh ke wajahnya. Iya gitu. Tayamumin, orang tua saya kiai, paham. Iya kan? Sholatnya juga biasa, maghrib, isya, subuh. 2 rakaat pertama jahal. Lagi baringan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama jahar kayak ngimamin aja. Salat jadi imam munfarid itu jahar, Bapak. 2 rakaat pertama salat malam itu jahar. Tuh. Jangan nanti pas pelan begini ada yang ngamuk baru dikencengin bismillahirrahmanirrahim. Ya, emang tadi kemana? Tadi juga sama sendiri kecuali makmum. Itu kalau sendiri itu tidak ada kewajiban mendengarkan imam, maka orang yang sendiri pun posisinya sama dengan imam. 2 rakaat pertama itu salat malam wajib sunat jahar. Kalau disirkan itu makruh. Ya, kalau salat siang, zuhur, asar itu salat sir. Itu subuh walaupun salat jahar, tapi kalau kesiangan jadi sir. Itu jangan dikencengin. Apalagi ada kunutnya. Oh ini duha kok ada kunutnya, ada sayapnya begitu. Kalau subuh kesiangan. Nah itu dipelanin sama. Iya salat subuh kesiangan sir. Ngodoin salat subuh, ngodoin salat isya, ngodoin salat maghrib di siang hari sir. Ngodoin salat zuhur dan asar di malam hari. Wah tadi siang nggak zuhur nggak asar, kodok di malam hari. Jangan. Sholli fardhu asri, 4 rakaat, sholli fardhu zuhri, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ngomong ya. Gak apa-apa kita sir aja padahal kita lagi kodok asar sama zuhur. Nah iya jahar kalau malam itu seperti itu. Ya itu kalau malam mau jadi imam ya kenceng, ya sendiri ya kenceng. Perbedaan antara zahar dan sir itu adalah kalau zahar itu terdengar bacaan kita oleh orang yang ada di samping kita, itu namanya jahar. Kalau sir bacaan itu hanya terdengar oleh diri sendiri, tidak tembus ke orang yang di samping kita. Itu kita bisa membatasi. Iya, kalau jahar di tempat sir atau sir di tempat jahar itu makruh, mengurangi nilai sholat. Iya, pelan. Nggak ada yang disunatkan jahar kecuali satu, amin. Seamin-aminnya, ini malah amin pada diem baik. Ya, amin jahar, yang lain pelan, yang takbir pada kedengeran, baca tasbih kedengeran, tahiyat kedengeran. Lah, itu dari mana? Kedengeran sama orang yang sampingnya. Iya tuh udah salah kedengeran lagi. Iya kan? Iya, padahal kan takbir pelan, baca doa kita pelan, baca Fatihah apalagi. Iya kan pelan itu, baca tasbih pelan.
yang kenceng itu doang. Amin itu. Ngaminin doa kunut aja pelan, nggak boleh keras. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Pelan udah. Amin. Enggak usah. Pelan aja. Kalau doa kunut tuh enggak ada makmum. Tapi kalau imam ya kan? Imam kan harus beda. Bedanya apa? Yang mufrad aja kan dijadikan jamak kalimatnya ya. Tadi Allahumma hdini jadi Allahumma bina. Kan seperti itu. Allahumma inni a'udzubika juga kalau jamak Allah atau lagi ngimamin atau berdoa jadi imam ada yang ngaminin Allahumma inna na'udzubika. Allahumma ighfirli jadi Allahumma ighfir lana. Kan seperti itu. Wali-walidayya bisa wali-walidayna bisa wali-walidina. Kalau wali-walidayna kedua orang tua kami, wali-walidina orang tua kami. Bukan hanya kedua orang tua sampai nenek kakek itu ke atas wali-walidina, tapi kalau wali-walidayna kedua orang tua kami. Itu kan seperti itu. Jadi disesuaikan. Warhamhuma, kalau warhamhuma kama rabbayana, rabbaya tasniya, rabbaya, rabbau. Tapi kalau wali-walidina, rabbauna jamak hum. Kalau rabbayana huma jadi rabbayana sigoro. Ini sigoro dari sogiron, sogiron jadi jamak taksir sigoro. Tuh, ketika mereka kecil kan seperti itu. Atau ketika kami kecil. Dari domirna sigoro, nah itu kan jamak mutakalim ma'al ghair. Nah kajinya sigoro karena domirnya nahnu. Kalau nahnu kan kami banyak. Tuh, jadi sigoro. Jadi harus bisa membedakan mana untuk mufrad, mana untuk jamak. Ketika kita berdoa sendiri, mungkin Allahumma ighfirli wal walidayya, ya. Allahumma inni a'udzubika. Tapi ketika ada yang mengamini, Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka. Kalau sendiri, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kalau lagi ada yang ngaminin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau masih ini as'aluka, dia doa dia doang serangan sendiri kan begitu ya. Itu pentingnya pemahaman di dalam seluruh aspek ibadah. Ada yang mau ditanyain? Waktunya berapa menit lagi? I'adatan kalau yang diulangi itu i'adatan, bukan adaan, bukan kodoan, tapi i'adatan ya diulangi gitu ya, cuma i'adah gitu. Saat mu'adah, tapi itu mah mu'adah juga mu'adah dihormati waktu, karena ada salat mu'adah yaitu salat yang diulangi. Salat yang pertama sah, cuman dia sendiri tidak berjamaah. Dia sudah selesai salat qomat berjamaah, maka dia mengulangi salatnya. Itu sunat. Jangan bilang satu, gua udah tadi, jangan begitu. Kebanyakan begitu. Itu ada salat mu'adah itu. Tuh, cuman wajib berjamaah kalau mu'adah. Kalau tadi sendiri diulangi lagi sendiri haram. Tapi kalau yang pertama sendiri kemudian berjamaah itu sunnah. Subuh-subuh ada pemuda ke masjid, kata Nabi, ayo subuh. Kata pemuda tadi, berdua pemuda, saya udah tadi di rumah ya Rasul, subuh lagi berjamaah. Iya, jadi kalau yang tadi udah salat diulangi lagi berjamaah, itu sunat, itu namanya salat mu'adah. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi yang ada itu salat yang pertama itu memang kurang-kurang, salat darurat, menghormat waktu. Jadi diulanginya itu ketika kondisi sudah normal. Itu seperti itu. Nah kalau salat mu'adah, mungkin ini baru juga pada jamaah nih, harus tahu juga itu salat mu'adah seperti itu. Saking pentingnya dan besar pahalanya salat berjamaah, sampai orang-orang yang sudah salat pun, yang sudah salat fardu pun, sudah selesai salatnya, diperintahkan untuk mengulangi salatnya dengan berjamaah. Usollinya sama aja, adaan lillahi ta'ala, usolli fardhu isya'i arba'at, cuman makmuman. Itu makmuman, dan imamnya juga mesti imaman. Itu seperti itu, wajib berjamaah itu salat mu'adah seperti itu. Jadi jangan bilang udah
saya mau udah selesai, aduh hanya sendiri tadi sholat ya. Ulangi bareng berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun yang pertama itu berjamaah, ada berjamaah lagi, ikut lagi, boleh. Yang habis makan, habis minum jamu nafsu sholat barangkali mungkin ya, habis berjamaah lagi, boleh itu ya. Atau ada yang mengatakan mengulanginya, sebagian ulama mengatakan cukup sekali saja, tapi sebagian ulama mengatakan boleh, tidak dibatasi, bahkan sampai 25 kali juga boleh diulangi asal berjamaah terus. Iya, berjamaah, memang ada yang berjamaahnya kan begitu, ada datang berjamaah ikut, udah selesai wiridan, ada lagi rombongan berjamaah, ikut lagi saya. Iya, udah selesai wirid mau pulang, ada lagi berjamaah, ikut lagi. Boleh. Iya, ini berarti hobi berjamaah. Besoknya 6 tahun nggak balik lagi ke masjid nggak berjamaah, jangan begitu. Iya, jadi ayo silakan ya. Iya, langsung salat aja. Iya. Salat yang pertama itu cuman menghormat waktu. Salat untuk menghormat waktu, kemudian datang ke rumah, umpamanya udah isya. Boleh isya duluan, boleh maghrib duluan. Itu seperti itu. Yang diadahnya itu, yang diulanginya itu, boleh dibikin di depan, boleh dibikin di belakang. Yang penting diulangi. Tuh, yang diulangi dengan sempurna, artinya harus wudu. Kalau nggak ada wudu, harus tayamum dengan debu, baru sholat. Kondisinya normal. Kalau yang tadi itu untuk jangan sampai ada waktu kosong tidak terisi dengan sholat. Itu sholat untuk hanya menghormat waktu. Itu seperti itu aja. Ya, ya, siap. Iya, mundur-munduran ya sholatnya, iya kan? Iya betul. Ketika selesai sholat berjamaah, kemudian ada beberapa masbuk yang tersisa, itu boleh menyelesaikan sendiri-sendiri sholatnya, boleh membentuk jamaah baru dengan menjadikan salah satunya menjadi imam. Dengan cara apa? Yang diposisikan jadi imam, dia berniat membakmum, dia mundur sedikit memposisikan diri sebagai makmum. Itu tadi yang disampaikan. Jadi itu pengen dia melanjutkan sisa sholatnya, menyelesaikannya dengan berjamaah. Jadi boleh, bagus bahkan. Jadi berjamaahnya bukan saat menjadi masbuk dengan imam yang pertama, tapi sisanya juga masih diselesaikan dengan berjamaah dengan yang tadinya makmum. Kita jadikan sebagai imam. Yang nggak boleh itu, ini makmum kita jadikan imam, nggak boleh. Dia kan udah selesai jadi makmumnya. Wah, saya mah nggak seneng imam itu mah tuh. Kemarin tidak pilihan pilkada sudah mau, saya mau ngomongnya ke sini, lalu nggak boleh itu karena dia masih menjadi makmum. Tetap imam harus satu di depan. Ayo silakan, mumpung gratis. Iya, iya boleh. Sholat di dalam kitab-kitab fikih. Syarat bermakmum itu yang penting adalah irama dan ritme gerakan sholatnya sama. Artinya orang yang sedang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunat itu boleh karena gerakannya sama, berdirinya sama, rukunya sama, sujudnya sama. Yang nggak sah itu kalau bermakmum orang yang sholat biasa bermakmum kepada orang yang sholat gerhana, contohnya. Karena dia rukunya 2 kali, baca Fatihah, baca saja 2 kali, baru tidak sah. Tapi kalau kita lagi sholat ba'diyah atau sholat qobliyah, ada yang noel, makmuman, sah aja. Kita baru qobliyah, udah yang berjamaah, kita selesai tahiyat, yang di belakang menyelesaikan sholatnya, kita malah ke belakang dia, malah kita yang noel jadi makmum dia, nggak apa-apa, sah. Tadinya jadi imam waktu sholat sunat, sekarang jadi makmum kita waktu sholat fardu ke belakang dia, nggak apa-apa. Iya, yang saya tahu
apa namanya, itu dari non Syafi'i bahkan non mazhab yang 4 itu yang beri kode tersebut. Saya apa namanya belum menemukan. Saya bilang bukan nggak ada ya, keterbatasan pengetahuan saya itu nggak ada yang namanya memberikan kode-kode. Kalau dalam mazhab Syafi'i memberikan kode begini kalau 3 kali gerakan itu batal. Menggoyang-goyang begini 3 kali gerakan itu batal, kecuali kalau jarinya. Kalau jari mah begini terus-terusan sampai selesai salat nggak batal kalau jarinya. Iya, sampai selesai begini aja. Tapi kalau dengan ininya batal. Gitu. Mau begini-begini ini takut batal 3 kali gerakan batal nanti. Sama zakar kita subuh bangun begini gerak-gerakin nggak batal kalau zakar, kecuali dengan pantatnya. Kalau mau pantatnya digini-gini batal. Tapi kalau zakarnya doang begini nggak batal. Kalau nggak sengaja, tapi buat ledek-ledekan baru sekali batal. Sudah ya, udah waktu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.